Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Secangkir Kopi, Kopi Kurang Inspirasi. Hari ini saya berada di rumahnya Mas Edi Sela. Beliau juga adalah penikmat semua burung, salah satunya burung cendek. Beliau orangnya. Halo Mas Edi. Ya. Mas Edi, saya pernah lihat beberapa burungnya jenengan, khususnya cendek itu di beberapa event. Salah satunya pada waktu itu saya ngeliatnya sih di Latber Pasar Sore itu, di belakang Pasar Sore itu ya, yang di 17 Agustus itu ya. Burungnya nagen, teman-teman, dengan materi yang cukup mewah menurut saya. Pada waktu itu konser nomor satu ya. Konser satu itu dua kali ya. Masih ada burung itu sekarang? Alhamdulillah burung itu sudah laku. Wow. Boleh tahu berapa Mas? Ya Kisarannya 35. wah. Cuman hari ini sama Mas Edi kita sharing untuk dicegah, karena banyak pertanyaan dari beberapa teman untuk mengangkat tema di ini Mas Edi, di apa namanya, saat mabung. Kadang-kadang teman-teman itu mempunyai masalah di mabung yang nggak tuntas, kemudian prosesnya setelah mabung akhirnya burung itu nggak bisa terawat lagi. Ada yang salto, terus kemudian kadang-kadang bayek. Itu yang menjadi masalah teman-teman di cendek. Sebenarnya proses mabung yang benar itu kalau punyanya Mas Edi sendiri bisa ketahuan itu ketika burung udah jatuh bulu atau gimana sih? Proses yang saya ketahui dari ketu-ketu saya ini ya, pengalaman saya itu proses mabung bisa diketahui. Pertama, meskipun tidak ada bulu jatuh, ketika dia dimandiin itu bulu itu cepat basah. Bulu cepat basah itu menjadi pertanda ya. Oke. Kedua ya memang dari fisik agak kendor. Pasti yang ketiga ada bulu jatuh memang, dan bulu jatuh itu gak tentu bulu sayap, bulu ekor, bulu halus enggak. Kadang ada yang bulu halus langsung jatuh semua, kadang malah dari sayap dulu. Oh. Kalau tadi ada kurang tanya, agak kendor gitu ya. Ciri-ciri agak kendor sendiri itu gimana sih? Beda memang, begitu kita buka kerodong kalau di rumah ya, burung itu langsung nyaut, langsung bunyi. Kadang ada yang masih melepem, kadang tampilannya kelihatan waktu di gantangan itu biasanya satu titik agak nagen, mulai kendor, banyak ngetem. Artinya nggak seperti sebelumnya ya. Kalau misalkan banyak kan dari punya teman-teman itu yang bulu jatuh, terus kemudian cara merawatnya setelah itu gimana? Artinya saat bulu jatuh teman-teman masih dimainin, baik gak sih sebenarnya itu? Kalau menurut saya, kalau ketika ada bulu jatuh, kalau masih bulu sayap ada dua, itu masih enak buat main. Masih oke lah ya, nggak ada masalah buat karakter burung nantinya ya. Nggak ada masalah, cuma ketika lebih dari 3, kalau menurut saya mending istirahat, karena nanti efeknya pasti setelah selesai murah itu pasti ada efeknya. Pasti akan ada masalah setelah mabung. Iya. Kenapa demikian? Karena menurut saya itu burung itu seperti manusia. Ketika burung sudah nggak fit, kita paksa entah kasih vitamin, pasti ya nanti itu ada dropnya. Kayak manusia, kita lari, badan gak enak badan, lari tanpa vitamin pasti drop juga akhirnya kan. Iya sih benar. Proses misalkan kita sudah seperti yang diceritakan Mas Edi tadi, bulu jatuh terus kemudian tidak fit seperti sebelumnya. Apa yang dilakukan sih biasanya? Kalau saya itu burung itu full korodong, nggak perlu dibuka lagi. Nggak perlu dibuka. Pakan sama air, pokoknya jatah makan dan minumnya dia penting ada gitu ya. Cuma tetap jangkrik, paling seumpamanya yang kasih 5 bagi 5 suruh 5. Nggak merubah extra fooding. Nggak berubah. Saat misalkan butuh vitamin nggak sih kalau udah kondisi yang semacam itu? Butuh. Kalau punya saya butuh. Pertama itu vitamin ya vitamin khusus bulu memang.
Untuk merontokkan bulu itu. merontokkan bulu dan nanti tumbuhnya itu rata. Kan kadang kalau burung ngurak itu apalagi di cendet, ketika ngurak biasanya ekor yang biasanya 12 helai bisa 10 pertama kekurangan vitamin itu. Iya benar. Makanya kita kasih vitamin untuk membantu proses pertumbuhan bulu. Dikasih itu kalau saya. Ya kalau yang lain nggak tahu saya. Artinya perawatannya Mas Edi ketika mabung ya seperti itu ya. Terus ini lagi Om, misalkan proses mabung sudah selesai, prodong kita sudah lakukan. Pernah nggak terjadi ke burungnya Mas Edi itu berubah karakternya? Kalau untuk berubah kayaknya tidak, malah selesai ngurak tambah bagus Dengan perawatan yang benar tadi itu ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang salah akan berkadar fatal seperti itu ya. Iya memang iya kalau saya. Biasanya naken, bisa muting, bisa goyang. Bisa goyang. Jadi teman-teman kalau misalkan di extra foodingnya sebaiknya sih jangan dirubah ya. Jangan dirubah. Jadi artinya ketika dikasihkan 5 pagi terus kemudian sore juga 5 dibiasakan seperti itu. Iya, semakin banyak rontok, nutrisi semakin dibikin tambah. Dibikin tambah. Oke. Biar badan itu Tetap fit ya. fit ya. Dan asupannya itu terpenuhi. Jangan dimandikan. Jangan dimandikan. Ketika burungnya mandi sendiri ya Biarkan saja. biarkan saja sudah maunya itu. Kalau dipaksa mandiin nanti bisa macet. Macet bulu. Jemur juga enggak waktu proses mabung itu? Tidak usah. Full prodong. Sampai dia benar-benar rontok dan berhenti. Ya berhenti. Baru kita mulai bersihin. Oke. Kotoran juga nggak dibersihkan? Nggak dibersihkan bro. Sama sekali. Nggak pernah. Wow. Ada efek nggak sih kalau misalkan kotoran itu nggak dibersihkan? Apa bulu akan semakin jatuh banyak? Semakin tidak dibersihkan itu kan hangat. Betul. Hangat. Dari dalam kandangnya sangkarnya itu ya? Udah dari hawa hangat itu pori-pori tubuhnya burung itu terbuka, maka cepat selesai proses ganti bulunya itu. Bulu yang tua cepat jatuh. Waktu sekarang biasanya dari pengalamannya Mas Edi, rata-rata dari burung yang sudah pertama kali mabung itu sampai ke akhirnya dengan cara yang seperti berapa bulan? Paling ya 2 bulan sampai 3 bulan. Rontok semua, baru kemudian dorong ekor. Kebanyakan teman-teman kan begini juga, ketika ekor sudah mabung, mereka ada yang cabut bulu ekor. Ada itu trik memang. Trik untuk segera cepat tuntas. Ya. Mas ini juga sering ngelakuin itu enggak? Ya kalau dibilang sering enggak, cuma tergantung karakter burung. Kalau memang burungnya itu karakternya bandel untuk susah ngurak, saya cabutin dulu. Kalau tidak ada kendala, saya biarin. Biar alami aja ya. Kenapa kok dicabut ekor? Ketika pengalaman saya ada burung salah satu gajul saya itu bandel, saya cabut ekornya. Waktu itu saya jatuh 3 cabut ekornya. Setelah kira-kira saya ekornya tumbuh anggaplah 3 cm, baru yang bulu yang lain itu ikut jatuh. Jadi karakter sebenarnya kalau misalkan proses mabung pada akhirnya kita ngelihatnya karakter burung dia. Iya. Bandel enggak kalau misalkan dicabut gitu ya. Kadang efek fatal itu masalahnya dicabut bulu itu. Iya. Kadang juga teman-teman banyak yang nanya itu kurang satu gitu ya. Karena ada yang tersumbat mungkin di saluran tumbuh ekornya itu ya. Oke. Kalau untuk proses mabung itu setelah pasca mabung itu biasanya langsung dimandikan atau enggak? Kalau saya lihat kondisinya, kalau sudah benar-benar sudah selesai semua, kondisi burung itu segar, saya mandiin. Cuma tanpa jemur. Iya. Begitu selesai jenengan mandikan, proses itu udah hanya menjemur aja ya? Iya. Harian tetap dibuka. Saya mandiin, setelah enak mandi didis, baru saya gantung diangin-anginkan. Berapa jam kemudian saya potong lagi. Tiap hari begitu dulu.
sampai berapa lama tuh? Sampai paling rendah ya sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan. 2 minggu sampai 3 minggu. Enggak artinya untuk on fire lagi burung itu hanya batas waktu itu atau kita melihat karakter burungnya sendiri? Kalau saya lebih cenderung lihat karakter. Begitu dia udah mulai narik lagi, ya meskipun habis 4 bulan setelah selesai dari 3 bulan 4 bulan ke depan langsung saya akan tahu itu. wah, nggak perlu diteliti lagi. Tergantung burungnya. Cuma kadang burung kan ada yang gak kuat sakit, Ya. ada yang berani sakit kan gitu. Kalau yang pas enak burungnya agak rebel ya saya langsung bawa gitu. Jemur setelah pasca mabung itu sampai berapa lama? Paling saya 10 menit. Awalnya ya, hanya 10 menit dulu, Iya. baru kemudian dinaikkan. Dinaikkan. Paling lama mentok 1 jam itu saya dulu. Paling lama satu Paling jam. lama 1 jam. Wah, mudah sekali. Karena kebanyakan dari teman-teman ada yang sampai jam 12, ada yang sampai jam 11. Sebenarnya kalau setelah mabung, pasca mabung itu ngaruh nggak sih penjemuran sampai lama kayak gitu? Kalau menurut saya pribadi itu sangat ngaruh. Kenapa? Karena ketika sudah pasca mabung, bulu itu semua pasti gak rata kan. Iya betul. Ada yang masih bulu muda, ada yang tua. Bulu basah kata Bulu orang-orang basah ya. kata orang sini bulu basah. Ketika bulu basah kita paksain jemur, efeknya ya kembali ke tadi itu sakit memang itu. Iya. Efeknya ke tubuhnya burung itu sakit. Pernah nggak ngalami pasca mabung itu suara jadi serak? Kalau serat enggak pernah saya. Mengurangi Kalau volume mengurangi iya. selalu gitu. Enggak selalu. Enggak selalu. Biasanya volumenya gimana? Ya pertama itu naik menu kalau saya. Malah naikkan menu. Iya. Vitamin nggak perlu mana? Enggak perlu. Paling kalau vitamin cuma Super N itu aja. Cukup ya. Nggak usah banyak-banyak. Super N itu kalau menurut saya ampuh itu sudah. Vitamin 1001 itu. Iya. Murah meriah itu. Murah meriah. Oke. Pasca mabung penjemuran tidak dilakukan dulu setelah 3 minggu, hanya dimandikan. Terus kemudian penjemuran dilakukan itu setelah ekor itu full. Atau hanya separuh ekor tumbuh udah mulai dijemur? Enggak. Semuanya keseluruhan itu full. Artinya bulu kecil itu juga full, terus kemudian bulu sayap juga full, bulu ekor juga full, baru kemudian mulai dijemur. Dan penjemurannya teman-teman, kalau dari pengalamannya Mas Edi itu enggak harus lama. 10 menit pertama 1 minggu, 10 menit baru menaikkan gitu. Itu biasanya per minggu menaikkan penjemuran. Enggak, tiap harinya itu. Tiap harinya 10 menit baru kemudian misalkan nih hari Senin 10 menit, hari Selasa tambah 15 menit, terus begitu ya. Begitu. Ketika sudah di selaput mata itu sudah putihnya hilang, baru mulai jemur lagi saya. Kalau saya. Oke. Nah, jadi kodenya sebenarnya penjemuran itu ketika mata, lingkar mata yang ini ya. Iya, selaput yang di luar. Yang di luar itu sudah mulai menghitam lagi. Baru saya mengurangi jemur dan malah burung itu lebih banyak kerodong.